Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengendalian iklim mikro di dalam greenhouse untuk pertumbuhan tanaman stroberi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama, Baik Yana Kusuma Putri dengan NIM J1B0190014. Yang kedua, Hartini Saputri dengan NIM J1B0190032. Yang ketiga, Nilam Nurrizki dengan NIM J1B0190072. Dan yang terakhir dengan saya sendiri, Nisa Alistiana dengan NIM J1B0190074. Yang pertama, pengertian stroberi akan dijelaskan rekan saya, Baik Yana Kusuma Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayana Kusuma Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tanaman strawberry. Strawberry adalah tanaman yang dapat tumbuh dengan baik pada lahan dataran tinggi atau mountain area. Budidaya tanaman stroberi dapat dilakukan di dataran rendah dengan menyesuaikan faktor lingkungan asli pertumbuhan stroberi dengan menggunakan media greenhouse atau rumah kaca. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah sistem yang dapat mengukur lingkungan asli tanaman serta mengendalikan greenhouse secara otomatis dengan menggunakan hasil pengukuran lingkungan sebagai set point berdasarkan waktu. Sistem ini menggunakan Raspberry Pi sebagai pusat kendali serta LM35 sebagai sensor suhu dan soil moisture GL69 sebagai sensor kelembaban tanah. Terdapat dua output kendali di dalam greenhouse, yaitu kipas pendingin dan pompa air. Nilai pembacaan sensor dalam greenhouse akan dibandingkan dengan set point untuk memberikan output kendali secara otomatis melalui rangkaian driver kipas dan pompa air. Sistem ini dapat menyesuaikan suhu antara greenhouse dan set point dengan selisih maksimum yaitu 2,9 derajat Celcius dan dapat menyesuaikan kelembaban tanah dengan rentang 79% sampai 84,5%. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan stroberi. Jadi, pertumbuhan tanaman dapat berpengaruh oleh beberapa faktor terbagi menjadi dua, yaitu biotik maupun abiotik yang menjadi unsur kualitas dan kuantitas produksi alam. Faktor biotik yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah makhluk hidup yang berada di sekitar lingkungan tanaman seperti hama, bakteri, gulma, anelit seperti cacing tanah dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan faktor abiotik merupakan keadaan alam yang berada di sekitar tanaman seperti suhu, kelembapan, dan cahaya. Suhu udara, faktor suhu berpengaruh secara langsung terhadap perkembangan sel dan jaringan pembentukan organ tanaman dan berkaitan erat dengan siklus perkembangan tanaman. Sedangkan kelembapan tanah, jadi kelembapan tanah menyatakan jumlah air yang tersimpan di antara pori-pori tanah. Kandungan air di dalam tanaman dapat hilang melalui transpirasi yang dapat diganti hanya dengan penyerapan air dari dalam tanah. Selanjutnya, syarat tumbuh tanaman stroberi. Yang pertama, iklim. Tanaman stroberi dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan yang mempunyai curah hujan antara 600 sampai 700 mm per tahun. Lamanya penyiaran cahaya matahari yang dibutuhkan dalam pertumbuhan buah stroberi yaitu 8 sampai 10 jam setiap harinya. Yang kedua, media tanam. Tanaman stroberi dapat dibudidayakan dengan cara berkebun dan budidaya di pot. Tentu keduanya membutuhkan perawatan yang berbeda-beda. Jika ditanam dengan cara di kebun, jenis tanam yang dibutuhkan adalah tanah yang berpasir, subur, gembur, dan mengandung banyak bahan organik. Selain pemilihan jenis tanah, pengairan, udara, dan pH sangat membantu dalam pertumbuhan tanaman stroberi lebih baik. Yang ketiga yaitu ketinggian tempat. Kedua media tanam buah stroberi, baik dengan cara berkebun atau dalam pot, harus memiliki iklim yang ditentukan, karena ini sangat berkaitan dengan tumbuh kembangnya tanaman stroberi itu sendiri. Tanaman buah stroberi dapat dibudidayakan dengan ketinggian tempat yang memenuhi syarat iklim, yaitu berada di antara
1000 sampai 1500 mdpl. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efek iklim mikro yang tidak sesuai. Jadi, penanaman kembali terlalu dangkal sehingga tanaman mudah kering. Yang kedua, menanam terlalu dalam juga dapat menyebabkan busuk akar. Ketiga, tanaman tidak mendapatkan cukup air, terutama pada masa kering. Yang keempat, gejala tanaman stroberi yang mengering ialah daun layu berwarna coklat dan mudah mengerut. Itulah efek iklim mikro yang tidak sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari perawatan tanaman stroberi. Di ujung greenhouse terdapat 2 bak terpisah, masing-masing sebagai penampung nutrisi dan air. Tandon dipendam dalam tanah supaya estetika greenhouse tetap terjaga. Dari tandon itu, nutrisi dipompa dan dialirkan 6 kali sehari saat kemarau dan 4 kali musim hujan. Lama pemberian nutrisi masing-masing 2 menit. Sedangkan penyiraman hanya 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan sore. Pemberian unsur hara disalurkan bersamaan untuk ketiga tingkat penanaman. Sistem drip irigasi diterapkan di bidang terbawah. Antara talang kedua dan ketiga dihubungkan oleh selang berdiameter 0,5 inci. Fungsinya sebagai jembatan untuk mendistribusikan nutrisi. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.